Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Erwansyah Syarif, MBA MSI, dosen manajemen pemasaran, yang saya hormati rekan-rekan kelompok 3 yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai brand loyalty. Ruang lingkup daripada paparan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian brand loyalty, yang kedua, tingkatan brand loyalty, yang ketiga, fungsi brand loyalty, yang keempat, cara meningkatkan brand loyalty, dan yang kelima adalah kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, kita saksikan dulu video berikut ini. History of Boeing. The history of Boeing is aligned to the history of US aviation. Boeing, the biggest aircraft manufacturer of them all. From commercial airplanes to space and security, the Boeing brand is widely known the world over, and has been for over the past 100 years. Early history. Boeing was founded by William E. Boeing, a timber executive, in 1916, and was located in Seattle. It moved to Chicago in 2001. Boeing was first known as Aero Products Company. Boeing, already wealthy from his ownership of various lumber companies in the Northwest US, grew fascinated with aircraft after viewing one at the Alaska Yukon Pacific Exposition in Seattle in 1909. A year later, Boeing bought a wooden boat building plant right on the Duwamish River, which he would transform into an aircraft manufacturing plant. The Aero Products Company name didn't last long after that, as Boeing changed its name to the Boeing Airplane Company in 1917. Its first source of income came from the US military, as Boeing began building various military aircraft. Patrol bombers were a mainstay in the 1920s and 1930s. Taking flight. Boeing also began selling aircraft to deliver mail to far-flung American cities and towns, and, in the late 1920s, in 1931, it morphed several smaller airlines into a single large airline, better known as United Airlines. After a series of name changes, the company went back to the name Boeing Airplane Company and was highly instrumental in building military aircraft in the Second World War, including the B-17 Flying Fortress and the B-29 Superfortress. After the war, the B-47 Stratojet and the 8-engine B-52 Stratofortress followed. With the war years over, Boeing returned to the idea of building commercial planes that could take customers across the country in a single flight. And by 1958, it finally rolled out the 707, which immediately went into service for Pan American Airlines. The 707 was a huge hit with the public, who were amazed to fly from New York to Los Angeles in a few short hours, and, as a result, orders for Boeing's new aircraft line were sky-high during the 1960s. That momentum led to the development of the 737 in 1964 and the 747 in 1970. By the end of the 20th century, however, the Boeing 747, with 400 seats and bigger and faster engines, became the highest-selling commercial airline of all time. Race to space. Boeing began branching out in the 1960s, first with a new line of helicopters, including the CH-47 Chinook and CH-46C Night military choppers, which rolled off assembly lines in 1961. The company also began developing missiles for the US military, with its silo-launched Minuteman missile delivered in 1962. But Boeing had even grander plans, as it began building both air and land craft for NASA. First came the Lunar Roving Vehicle, widely used on the Apollo space flights in the 1960s and 70s. Boeing also built a lunar orbiter, which first traveled around the moon in 1966. Boeing would also go on to build the Mariner 10 space probe and the initial Saturn V rockets that Apollo used to fly men to the moon in the late 1960s and 1970s. Boeing would also begin building vehicles for NASA's Space Shuttle mission in the 1970s and continued to do so until NASA shuttered the project in 2011. The 1980s saw Boeing refocus on the commercial airline sector, as it began work on the Boeing 757 and Boeing 767 aircraft.
computerization in the form of computer-aided design and manufacturing, CAD/CAM, software enabled Boeing to build its 777 aircraft in the 1990s. The 787 Dreamliner building began in the early 2000s, but the Dreamliner didn't begin filling orders until 2011. In the end, though, the 787 proved to be the fastest and most fuel-efficient passenger aircraft in the industry. By 2017, Boeing was building and delivering hundreds of their aircraft annually, with a total pre-order price tag of $134.8 billion, with more than 500 of the 737 model, the most ordered, 94 of the 787s and 60s of the 777 model. It continues to build aircraft at a robust pace, making it the top aircraft manufacturer in the world in 2019. Boeing stock. Currently, Boeing stock is trading at around $300 per share, and the company has a monster market cap of $172.3 billion. Thank you. Dari video singkat tadi dapat kita saksikan contoh suatu brand yang sangat luar biasa dan mempunyai customer yang sangat loyal, karena Boeing ini merupakan suatu perusahaan yang sangat terkenal di dunia penerbangan, pabrik pesawat yang sangat mendunia dan mempunyai customer bisa dikatakan di seluruh dunia menggunakan pesawat produksi Boeing ini. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian brand loyalty. Secara bahasa artinya adalah loyalitas terhadap brand atau merek tertentu. Kemudian secara istilah kami mengambil dua, yaitu yang pertama adalah ukuran yang menggambarkan ikatan antara pelanggan dengan sebuah merek. Hal ini dikemukakan oleh David Allen Acker atau Profesor bidang marketing dan brand strategi. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang menggambarkan sikap positif pelanggan terhadap sebuah brand, membangun komitmen dan memiliki kecenderungan untuk membeli lagi di masa yang akan datang. Hal ini dikemukakan oleh John Chemowen dan Michael Minor, peneliti bidang perilaku konsumen, di mana mereka menyimpulkan hal tersebut setelah melakukan dua pendekatan, yaitu behavioral dan attitudinal. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tingkatan brand loyalty. Sebuah brand memiliki tingkatan atau level loyalitas. Setidaknya ada 5 tingkatan yang membedakan tingkat loyalitas antar konsumen. Yang pertama adalah switcher atau price buyer, di mana tingkatan ini merupakan tingkatan paling dasar dari 5 tingkatan yang ada. Konsumen yang berada di level ini bukanlah target utama dari produk. Konsumen jenis ini bukan termasuk pembeli yang loyal, bahkan cenderung tidak setia karena siap berpindah ke brand lainnya begitu ada penawaran yang lebih menarik. Tingkatan yang kedua adalah habitual buyer, atau pembeli yang berada pada tingkatan ini membeli produk atau brand berdasarkan kebiasaan. Mereka membeli brand karena merasa puas atau minimal tidak kecewa oleh produk dan layanan pada pembelian sebelumnya. Selama tidak ada hal yang fatal, konsumen jenis ini akan tetap setia pada brand yang dibangun. Kemudian yang ketiga adalah satisfied buyer. Pembeli yang berada pada tingkatan ini sebenarnya sudah termasuk konsumen yang loyal pada suatu produk. Mereka puas dengan yang diberikan oleh brand tersebut, namun kemungkinan untuk beralih ke brand lain juga masih terbuka, meskipun kemungkinan tersebut tidaklah besar. Selain itu, pembeli tingkatan ini mungkin saja berpikir bahwa beralih ke brand yang lain justru merugikan mereka. Kemudian yang keempat adalah liking the brand. Pembeli yang berada pada tingkatan ini adalah konsumen pilihan yang benar-benar menyukai brand. Pada tingkatan ini, konsumen telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan brand tersebut. Kemudian, kesukaan konsumen bisa saja didasari oleh asosiasi yang terbentuk, misalnya pengalaman dalam menggunakan brand, kualitas yang memenuhi ekspektasi, dan simbol. Meski demikian, perasaan suka tersebut sulit diidentifikasi secara spesifik karena perasaan tersebut merupakan hasil akumulasi dari berbagai sebab. Para konsumen yang berada di level ini bisa dikatakan telah menjadi sahabat daripada brand tersebut. Kemudian yang kelima adalah committed buyer.
Pembeli yang berada pada tingkatan ini merupakan pembeli yang paling setia dengan menggunakan produk atau brand yang sudah dipilih. Pembeli pada tingkatan ini tumbuh rasa bangganya. Selain bangga, mereka juga memilih brand tersebut sebagai identitas mereka. Loyalitas mereka tidak hanya setia, namun mereka juga dengan senang hati akan merekomendasikan brand yang disukai mereka itu kepada orang-orang yang berada di circle mereka. Menceritakan brand pilihan mereka tersebut bisa menjadi suatu kebanggaan dan mereka akan melakukannya dengan senang hati. Masuk kepada fungsi brand loyalty, hal ini menjadi aset yang strategis dalam menguntungkan suatu perusahaan. Namun brand loyalty harus dikelola secara benar jika ingin mencapai titik keuntungan. Berikut adalah fungsi dari brand loyalty sehingga dapat menjadi aset strategis suatu perusahaan. Yang pertama adalah reduced marketing cost atau pengurangan biaya pemasaran. Brand loyalty dapat membantu suatu usaha dalam mengurangi biaya pemasaran. Hal ini dikarenakan pelanggan bertahan dengan produk tersebut dibanding mencari pelanggan baru. Karakteristik dari pengurangan biaya pemasaran adalah adanya pelanggan yang membeli suatu produk karena harganya murah. Kemudian yang kedua adalah trade leverage atau peningkatan penjualan. Jika suatu brand produk meningkat, maka penjualan juga akan semakin meningkat. Pembeli akan cenderung membeli suatu produk karena kebiasaan dan keyakinan. Inilah yang mahal dari sebuah merek, yaitu keyakinan pembeli untuk terus mengulangi suatu produk dari merek yang sama. Yang ketiga adalah attracting new customers atau menarik pelanggan baru. Banyak pelanggan yang percaya dan merasa puas terhadap suatu merek dapat mengundang pelanggan baru lainnya. Biasanya konsumen-konsumen tersebut akan mulai merekomendasikan merek yang ia yakini kepada orang-orang terdekatnya. Selain itu, semakin banyaknya peminat pada produk, maka akan menarik pelanggan baru untuk mengikuti membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah provide time to respond competitive threats atau kesempatan merespon ancaman persaingan. Brand loyalty yang tinggi pada diri konsumen akan cenderung menguntungkan perusahaan dalam penyesuaian produk akibat persaingan. Konsumen tersebut akan memberikan waktu untuk suatu perusahaan memperbarui baik penyesuaian atau penetralisiran produk saat timbul pesaing baru. Selain itu, brand loyalty yang tinggi tidak akan semudah itu menggeser kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Untuk meningkatkan brand loyalty, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah memahami kebutuhan dan keinginan daripada konsumen. Hal ini merupakan suatu kewajiban agar pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemahaman akan segmen tentunya akan mendapatkan konsumen yang tepat. Sebagai contoh, tidak mungkin kita memasarkan baju-baju bayi kepada remaja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan brand engagement. Ikatan antara konsumen dengan brand memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan diskon, informasi, tips-tips, hiburan, ilmu gratis, dan sebagainya. Apa yang ditawarkan tersebut hendaknya disampaikan dengan cara diskusi dua arah. Panjangnya interaksi dapat menumbuhkan ikatan emosional. Yang ketiga adalah memastikan brand tetap konsumen. Mengadakan evaluasi secara rutin agar nama baik brand tetap terjaga itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sikap, tutur kata, dan perilaku mereka menjadi cerminan dari nilai-nilai yang diusung oleh brand. Kualitas brand dan produk merupakan cara yang tepat untuk memastikan konsistensi brand. Kemudian yang keempat adalah mengenalkan brand value. Merupakan nilai-nilai yang diusung oleh brand selama menjalankan bisnis. Nilai-nilai ini adalah apa yang dipraktekkan dan ditularkan para staf dan konsumen selama bisnis berlangsung. Mengenalkan brand value menjadi penting karena kepercayaan konsumen akan muncul setelah mengetahui bagaimana produk suatu perusahaan, bagaimana cara bekerja, dan bagaimana cara melayani konsumen. Yang kelima adalah menciptakan logo dan warna yang menarik. Logo dan warna memiliki peranan yang penting dalam sebuah bisnis.
Keduanya seolah menjelaskan bagaimana bisnis dapat berkembang. Logo yang baik biasanya membekas di ingatan calon konsumen karena mudah diingat. Kemudian yang terakhir adalah mengajak konsumen untuk terus membeli. Menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk suka mendapat perlakuan yang spesial. Kita dapat menawarkan diskon, giveaway, member card, reward tertentu untuk menjaga ikatan dengan konsumen tersebut. Kesimpulan daripada pembahasan kita tentang brand loyalty ini adalah yang pertama, brand loyalty sangat penting dalam dunia usaha karena berkaitan dengan kepercayaan konsumen, sehingga menimbulkan komitmen untuk mengulangi pembelian dari produk atau jasa dari merek tertentu. Sikap ini tentunya akan menguntungkan perusahaan. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, loyalitas ini akan membentuk sikap yang percaya terhadap suatu merek tertentu dan akan sulit tergantikan dengan merek lain, sehingga brand loyalty sangat membantu dalam pemasaran suatu perusahaan. Yang ketiga, brand loyalty dengan tingkatan tinggi membuat perusahaan mendapat kepercayaan di hati konsumen, sehingga dengan sendirinya konsumen akan mendatangi merek tersebut tanpa harus dipengaruhi secara berlebihan. Demikian paparan singkat kami mengenai brand loyalty. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kami, mahasiswa dan mahasiswi yang sedang belajar manajemen pemasaran. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Erwansyah Syarif, MBA, MSc yang sudah mengajarkan kami hal-hal yang sangat bermanfaat mengenai manajemen pemasaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.